Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan, wow, pengamatannya terhadapmu membuatnya jatuh cinta padamu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang semakin memperhatikanmu, semakin dia menginginkanmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sangat suka mengamatimu. Kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang semakin memperhatikanmu, semakin menginginkan kamu. Okey teman-teman, di sini kemunculan kartu Death ya. Okey, ini seperti menarik energi seseorang yang sebenarnya agak kecewa ya. Dia memang banyak memperhatikan kamu, tetapi seperti dia tidak mendapatkan apa pun yang diinginkannya. Nah, ini serba sedikit ya, menarik energi seseorang yang sudah kalian kenali atau mungkin menarik energi masa lalu. Tetapi di saat memandang ke arah kartu ini teman-teman ya, saya sempat merasakan kekecewaan di hatinya kerana sebenarnya banyak yang diperhatikannya. Tetapi itu tidak berarti ya, dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan hatinya. Teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan kekecewaan, walaupun ini sudah berlalu ya, tetapi masih lagi kecewa kerana tidak mendapatkan apapun yang diinginkannya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat suka mengamatimu. Teman-teman, orang ini masih lagi mencintai kamu ya. Masih lagi timbul sebuah harapan di hatinya, walaupun mungkin merasakan ada cinta yang tidak tersampaikan. Teman-teman, orang ini bahagia banget, senang banget di saat merasakan energi kamu. Memperhatikan kamu ya, merupakan sesuatu yang membahagiakan hatinya. Maka dengan kemunculan kartu ini, walaupun berdampingan dengan kartu Death, nah ini menggambarkan walaupun sempat di-reject, sempat merasa gagal, sempat merasa kecewa, tetapi dia tetap menyayangi kamu. Teman-teman, ada sesuatu yang menyedarkan hatinya tentang kamu ya. Ini seperti perasaan yang tidak bisa dilupakan, perasaan yang tidak bisa dilepaskan. Maka teman-teman, dari tadi saya merasakannya, ini mungkin energi beberapa ya, yang mungkin sudah lama memperhatikan kamu, orangnya orang yang mungkin muncul di masa lalumu. Tetapi teman-teman, itu tidak berarti dia melupakan kamu ya. Masih ada harapan di hatinya, mungkin untuk bertemu dengan kamu dan ingin mewujudkan sesuatu. Walaupun mungkin di kala itu, dia tidak mendapatkannya. Okey teman-teman, energi The Fool, nah ini jelas ya, energi yang sudah dilepaskan. Beberapa yang lain teman-teman, seseorang yang sangat suka mengamati kamu. Nah ini, seperti kartu yang pertama tadi, nah sempat menarik energi yang sudah berlalu. Tetapi dengan kemunculan kartu The Fool, tidak dapat dinafikan. Nah ini beberapa teman-teman, memang menarik energi baru. Setiap memperhatikan kamu, dia merasa senang banget. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, orang yang masih lagi mengamatimu, memang sangat suka memperhatikan kamu. Tetapi teman-teman, ada kalanya perlu berhati-hati kerana dia sedar mungkin ada sesuatu yang tidak memungkinkan di sini. Nah, itu terpulang kepadanya. Apakah mungkin dia mengetahui latar belakang kamu? Mungkin kamu bersama dengan seseorang. Kerana kemunculan The Fool, teman-teman, walaupun dia senang banget memperhatikan kamu, teman-teman, beberapa melibatkan hubungan yang beresiko atau hubungan yang mungkin tidak memungkinkan. Tetapi kerana muncul kebahagiaan di hatinya untuk memperhatikan kamu, wow, dia ini lakukan saja, jalankan sahaja, tanpa terlalu menghiraukan, mempedulikan apa resikonya. Yang penting, intinya itu membahagiakan dia. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan sama ada hubungan ini sudah dilepaskan atau menarik energi hubungan baru. Itu kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, kemunculan Six of Cups. Nah, ini menggambarkan lagi energi seseorang yang semakin memperhatikan kamu, merasakan kamu ini so interesting ya. Sangat-sangat interesting untuk dilihat. Teman-teman, dia merasakan kamu ini orangnya baik sekali. Orangnya ramah, orangnya friendly, dan kamu selalu membantu orang sekitarmu.
Nah, itu yang sangat menarik perhatiannya dia. Dan dia juga memperhatikan ramai yang ingin mendekati kamu. Nah, ini mungkin kerana sikap kamu yang ramah, sikap kamu yang sangat friendly, kamu yang rendah hati. Teman-teman, bukan golongan seumuran atau yang lebih tua. Bahkan kanak-kanak, orang yang lebih muda juga sangat suka mendekati kamu. Kamu seperti memiliki aura penarik ya, yang menarik segala lingkungan usia ya. Dan teman-teman, ini sekali lagi ya, menggambarkan beberapa di antara dia mungkin sudah cukup lama mengenali kamu. Nah, dari tadi kemunculan kartu Death menggambarkan energi orang masa lalu. Nah, detik ini teman-teman, jika ini benar ya, menarik energi seseorang yang sudah mengenali kamu, ada keinginan untuk seperti mengharapkan sebuah pertemuan sekali lagi ya, sebuah pertemuan empat mata dengan kamu. Energi rekonsiliasi, energi reuni untuk kembali bertemu dengan kamu. Okey teman-teman, kita tarik lagi energinya. Teman-teman, kemunculan King of Wands, wow, ini teman-teman, tidak kira lah ya, orang ini jauh lebih muda, orang ini seumuran atau mungkin ada yang lebih tua. Teman-teman, dia masih lagi memendam sebuah perasaan yang cukup mendalam terhadapmu. Beberapa di antara dia ini ya, walaupun mungkin tidak bisa memiliki cintamu, hanya memperhatikan sahaja. Selalu memantau kamu. Nah, ini bukan sekadar berbicara mengenai observasi ya. Bukan sekadar mengamatimu, tetapi dia memang sengaja memantau kamu. Ada sesuatu yang tidak bisa lepas dari hatinya. Sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya dia. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sudah pun memiliki pasangan ya. Mungkin di saat dia memantau kamu, dia belum bernikah. Contohnya seperti itu ya. Tetapi semakin ke sini, jikalau orang ini sudah lama meminatimu, maka teman-teman, detik ini mungkin beberapa di antara dia orang yang sudah bernikah. Tetapi perasaan itu tidak dapat dirilis. Belum bisa dilepaskan, belum bisa dilupakan. Dia selalu mencari kesempatan untuk memantau kamu. Nah, ini melibatkan beberapa di antara dia orang yang sudah memiliki pasangannya. Okey teman-teman, kemunculan Five of Swords. Teman-teman, entah kamu baru mengenalinya atau kamu sudah mengenalinya. Ini seperti menjadi alasan mengapa kamu menolaknya dari awal ya. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi di antara kalian yang tidak berjalan seperti yang kamu inginkan atau miscommunication ya. Tetapi teman-teman, dari tadi kemunculan kartu Death ya sebagai kartu yang pertama menggambarkan cinta yang tidak tersampaikan. Dia menyesal banget ya, sudah lama memperhatikan kamu, tetapi teman-teman sempat melihat kamu pergi meninggalkannya. Nah, ini teman-teman setakat kartu under the deck ini ya, kalian sudah pun tahu ini menarik energi siapa. Maka teman-teman, entah dia merasakan kamu pergi meninggalkannya, atau mungkin dia merasa di reject, atau merasakan ada sesuatu tentang dirinya yang tidak kamu suka. Sesuatu yang membuatkan kamu insecure, membuatkan kamu merasakan tidak aman dan kamu pergi begitu sahaja. Maka teman-teman, ini seperti ada sesuatu yang belum kelar ya di antara kalian berdua. Jikalau ini menarik energi hubungan baru, kamu sangat mencurigainya. Seperti kurang percaya ya, apakah dia ini bisa dipercayai. Maka teman-teman, kamu membutuhkan waktu untuk mengenalinya dengan lebih dalam lagi. Bahkan beberapa di antara kalian tidak mahu ya bertahan, tidak mahu memberikan kesempatan dan pergi begitu sahaja. Nah, ini membuatkan dia semakin memperhatikan kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Seperti apa energi dia ke kamu detik ini? Seperti apa energinya seseorang yang semakin memperhatikan kamu, semakin menginginkanmu? Kita lihatkan seperti apa energinya ke kamu saat ini. Kemunculan The Lovers, nah sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. Sangat mencintaimu, sangat menyayangimu. Tidak kiralah dari pihaknya dia ada seseorang atau dari pihak kamu memang ada orang lain. It doesn't matter. Yang penting teman-teman, intinya memang ada kebahagiaan untuk tetap memilih kamu. Teman-teman, sehinggalah saat ini ya, entah ini hubungan baru, entah ini sesuatu yang sudah berlalu, teman-teman, dia tetap akan memilih kamu. Tidak kira jikalau ada penglibatan orang lain, yang penting hatinya sangat bahagia untuk memilihmu. Teman-teman, dalam arti kata lain ya, walaupun dia mungkin sempat pergi, mungkin di-reject oleh kamu, hubungan tidak jadi, tetapi tidak bisa dinafikan, dia sangat tertarik dengan kamu. Sangat tertarik dengan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Apakah kamu tahu yang kamu selalu atau sering diperhatikan dia?
Kita lihatkan energi kamu ya. Apakah kalian di sini sadar dan tahu bahawa kamu sering diperhatikan olehnya? Okey teman-teman, Queen of Cups. Teman-teman, kamu di sini orang yang sangat peka akan sebuah emosi ya. Maka sebenarnya kamu sedar, orang ini akan mencari cara untuk mendapatkan perhatian kamu. Dan bahkan teman-teman, walaupun kamu di sini mungkin sempat merejectnya atau belum siap untuk menerima energinya, jikalau ini energi baru, kamu tetap bersimpati. Teman-teman, ada kalanya walaupun kita berlembut hati itu perlu bertempat. Jangan nanti lembut hati ini, hati yang lembut ini dimanfaatkan. Teman-teman, kamu sempat bersimpati ya. Jikalau kamu tidak merespon cintanya dia, kamu orangnya baik banget. Maka teman-teman, kamu seolah-olah menjaga hati semua orang. Hati yang tidak terjaga itu hatimu sendiri. Nah, kamu menjaga hatinya, menjaga hati orang sekitar kamu. Tetapi bagaimana dengan hatimu sendiri? Teman-teman, kamu sedar ya, ada kalanya it's so difficult ya untuk trying to please everyone ya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga apa yang kamu inginkan. Teman-teman, kamu seperti tidak tahu bagaimana untuk benar-benar menjaga perasaan semua orang. Di sini teman-teman, beberapa di antara kamu mulai melihatnya sebagai seseorang yang mungkin sudah ada orang lain ya, sama ada ini melibatkan pasangan sah, maka kamu tidak mahu terlalu memikirkannya. Di sini teman-teman, entah kalian yang menonton merasakan sendiri, merasakan pusing banget, merasakan galau, entah perlu menerima cintanya atau tidak. Kamu sesuaikan ya. Tetapi teman-teman, menurut saya ada kalanya walaupun ingin menjaga hati orang lain ya, kamu juga perlu menjaga hatimu sendiri. Itu juga perlu diutamakan ya. Teman-teman, ada kalanya bersimpati dengan orang lain not necessarily akan membantu situasi kamu ya. Tidak semestinya akan membantu situasi kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck-nya ya. Wow, sekali lagi kartu ini muncul ya. Five of Swords. Teman-teman, sepertinya sampailah hari ini ya, kamu masih lagi merasakan sedikit kesulitan untuk menerima energinya. Entah ini menarik energi orang baru atau menarik energi orang lama. Kamu masih lagi merasakan seperti ragu untuk menerima cintanya. Okey teman-teman, kita lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya ya. Dia ini siapa? Seseorang yang semakin memperhatikan kamu, sebenarnya semakin menginginkanmu. Entah ini diungkapkan, ditunjukkan ataupun tidak ya. Wow, teman-teman, chemistry yang sangat kuat. Teman-teman, ada atraksi ya, ataupun attraction yang sangat kuat di antara kalian berdua. Contohnya, teman-teman, dia ini sangat tertarik banget sama kamu ya, dan masih lagi tertarik dan masih tetap memilih kamu. Kartu ini kan diletakkan under the lovers. Tidak kira lah teman-teman ya, dia ini sudah bernikah, sudah bersama dengan orang lain, hatinya sebenarnya tetap tertarik kepada kamu. Perbedaannya itu tidak ditunjukkannya. Sudah pasti teman-teman ya, dia tidak akan berani untuk menunjukkan perasaan sebenarnya jikalau dia ini sudah berpasangan atau ada orang lain. Maka seolah-olah berpura-pura cuekin kamu, menghindar, tetapi jauh di dalam hatinya hanya Tuhan yang tahu. Okey teman-teman, ini mungkin menarik seseorang yang berzodiak elemen udara ya. Seseorang yang zodiaknya Aquarius, Gemini atau Libra. Nah, ini mungkin juga menarik zodiak kalian yang menonton atau zodiak kalian berdua. Okey teman-teman, kita lihatkan ciri-ciri yang lain atau mungkin menarik fire sign. Seseorang yang berzodiak Aries, Leo, Sagittarius. Atau mungkin ini zodiak kalian yang menontonnya, atau mungkin kamu dan dia sharing zodiak yang sama. Okey teman-teman, di sini sudah ada 6 zodiak sign ya. Teman-teman, orang ini orang yang sangat sabar, orang yang sangat tenang dan pintar untuk mengendalikan emosinya. Maka orang ini bertindak secara perlahan tetapi pasti. Beberapa di antara dia sudah merasakan hubungan ini memang sudah dilepaskan ya. Maka teman-teman, jikalau dia sempat dikecewakan oleh kamu, teman-teman, dia sudah pun melalui proses healing itu ya. Teman-teman, semakin healing, dia semakin sedar kamu adalah soulmate-nya dia. Walaupun dia terpaksa melepaskan kamu kerana kamu mungkin belum siap untuk menerimanya, teman-teman, dia tahu kamu adalah soulmate-nya dia. Teman-teman, sekali lagi saya merasakan ya, orang ini orang yang pintar untuk mengendalikan emosinya. Contohnya, jikalau dia sangat menyayangi kamu, mencintai kamu, dia sengaja memilih
untuk tidak terlalu memikirkan isu itu ya. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu kamu adalah belahan jiwanya. Teman-teman, orang ini sangat senang banget apabila berbicara dengan kamu. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat kreatif, ya, sangat kreatif, mungkin juga orang yang cukup berbakat, dan sebenarnya orang yang banyak mengupayakan, berusaha benar-benar ya untuk memenangkan hati kamu, dan kamu tahu dia benar-benar berupaya untuk mendapatkan perhatian kamu, berbicara dengan kamu dan ingin memenangkan hatimu. Teman-teman, sosok ini tidak pernah menyerah ya untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Kita lihatkan lagi ya. Teman-teman, dia juga orang yang senang banget, bahagia banget di saat berbicara denganmu. Teman-teman, beberapa di antara dia memilih untuk sendiri, introspeksi diri, mungkin sampailah detik ini masih lagi membujang, masih lagi single, kerana teman-teman tidak mendapatkan apapun hatinya inginkan. Jikalau dia sudah memilih kamu dan tidak mendapatkan kamu, let it be. Teman-teman, orang ini orang yang pintar merencana, pandai mencari solusi, dan seorang teman yang sangat baik ya. Banyak yang akan mendekatinya untuk curhat. Teman-teman, dia mungkin orang yang sempat curhat dengan kamu atau mendengarkan segala isu yang terjadi dalam hidupmu. Teman-teman, ini mungkin juga ya sama-sama menarik zodiak Virgo, zodiak Gemini atau Sagittarius. Ketiga-tiga kartu terakhir ini yang menunjukkan ciri-cirinya menarik zodiak Sagittarius, Gemini atau seorang Virgo. Nah, ini teman-teman, daripada 6 zodiak yang sudah dibacakan tadi, 7 dan 8-nya, 8 zodiak dibacakan di sini. Maka teman-teman, orang ini orang yang sangat kreatif, orang yang pintar untuk mewujudkan sesuatu dalam hidupnya. Detik ini teman-teman, kalian di sini mungkin sudah lama tidak berkomunikasi. Nah, ini kan kartu The Magician berdampingan dengan kartu The Hermit. Maka mungkin ada yang menarik diri untuk tidak berkomunikasi ya. Mungkin sudah lama mendiamkan satu sama lainnya. Okey teman-teman, orang ini masih lagi memikirkan kamu. Orang yang mempunyai pemikiran yang sangat mendalam. Sudah terlihat daripada energi Virgo ini, The Hermit ini, seseorang yang akan merenungkan segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Detik ini teman-teman, sambil mengamatimu, banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya yang tidak terjawab. Ini terpulang ya, jikalau kalian mungkin sedang berjauhan atau sedang terpisah, teman-teman, hampir setiap hari dia memikirkan kamu. Nah, ini entah kalian sedar ataupun tidak ya, orang yang akan tetap memilih kamu. Tidak kiralah hubungan baru atau hubungan lama, teman-teman, tanpa kamu sedari. Dia memang selalu memikirkan kamu ya. Baik teman-teman, saya akan cuba ajukan pertanyaan yang berbeda ya. Pasti kalian di sini ingin tahu ya. Setiap kali jikalau ada seseorang ya yang suka mengamati kamu, memperhatikan kamu, pertanyaannya, mengapa seseorang ini sangat suka mengamatimu? Apa yang membuatnya begitu tertarik untuk memperhatikan kamu? Nah, ini teman-teman ya, tidak tertakluk kepada seseorang yang sedang kita bicarakan ya. Mungkin akan menarik energi siapa sahaja. Jikalau kalian selalu merasakan memang banyak orang ya akan suka memperhatikan kamu, contohnya, kemanapun kalian pergi, mungkin ada saja yang akan mengamatimu. Maka kita cuba lihatkan secara general, apa yang membuatkannya begitu tertarik untuk memperhatikan kamu. Nah, ini bukan sahaja menarik energinya, ini juga akan menarik energi orang-orang lainnya, orang-orang yang tertentu yang menurut kamu selalu mengamatimu. Kerana pasti kita ingin tahu teman-teman ya, apa yang membuat mereka begitu tertarik untuk memperhatikan kamu. Maka kita lihatkan di sini, mengapa sosok ini selalu mengamati atau memperhatikanmu. Wow, teman-teman, ini seperti energi seseorang yang sebenarnya mempunyai isu yang berkaitan dengan mengekspresikan perasaannya. Teman-teman, dia ini orang yang boleh dikatakan mungkin juga ya, beberapa di antara dia seumuran atau lebih tua, orangnya memang sudah lama memperhatikan kamu ya. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan emosinya sendiri. Orangnya agak dingin, agak kaku, tidak tahu bagaimana untuk bereaksi. Atau lebih tepat lagi, tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan perasaannya. Tetapi di balik kekakuan ini, ada hasrat yang sangat membara. Ada hasrat yang sangat mendalam yang menarik perhatian seorang kaisar ini. Nah, ini kan berbicara mengenai energi The Emperor, yang berarti secara otomatis kamu menepati standardnya dia.
Seorang kaisar atau seorang emperor, teman-teman, mempunyai standard yang cukup tinggi ya. Nah, ini kan bukan the king, ini seorang the emperor. Maka jikalau seorang emperor memperhatikan kamu, itu berarti kamu menepati standardnya dia. Secara otomatis, kamu mempunyai kualitas yang benar-benar menarik perhatian seorang the emperor. Tetapi kerana dia dingin, dia kaku, dan tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan emosinya, maka yang bisa dilakukannya itu hanyalah memperhatikan kamu. Dengan harapan semakin diperhatikan, kamu akan mulai notice bahawa ada orang yang sedang mengamati kamu. Teman-teman, semakin diamati, kamu semakin memikat hatinya. Nah, ini teman-teman ya, energi seseorang yang tidak tahu bagaimana untuk bereaksi atau mengekspresikan perasaannya. Tetapi mengapakah dia memperhatikan kamu? Kerana kamu menepati standardnya dia. Ada kualitas-kualitas kamu yang benar-benar berhasil menarik perhatiannya dia. Teman-teman, ini seorang emperor ya. Maka jika seorang emperor sanggup memperhatikan kamu, itu berarti kamu ini seorang wanita, seorang pria yang berkelas tinggi. Ada sesuatu yang membedakan kamu dari yang lainnya. Tetapi kerana dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi itu, maka diperhatikan saja. Semakin diperhatikan, semakin tertarik ke arah kamu ya. Nah, ini mungkin seorang yang seumuran atau lebih tua ya. Oke teman-teman, mengapa dia begitu tertarik untuk memperhatikan kamu? Kerana menurutnya, kamu ini didekati oleh ramai orang. Teman-teman, entah itu bakat kamu yang pandai berbicara, pandai beradaptasi, membuatkan dia sangat teruja. Kamu seolah-olah bisa beradaptasi dengan siapa saja. No problem ya. Bergaul dengan golongan ini, golongan itu. Kamu tahu bagaimana untuk beradaptasi kepada semua level. Maka membuatkan dia merasakan kamu ini ya, begitu menarik sekali. Ramai yang ingin mendekati untuk berbual dengan kamu. Semakin dia perhatikan kamu, wow, ini membuatkan dia begitu teruja kerana menurutnya kamu memiliki skill atau bakat-bakat tertentu. Bisa bergaul dengan siapa sahaja. Semakin diperhatikan, dia merasakan kamu ini orang yang berbakat. Nah, ini membuatkan dia merasakan kamu ini bisa cooperate ya, bekerja sama dengan semua pihak. Nah, itu benar-benar menambat hatinya. Teman-teman, dia sempat merasakan dari segi logika dan juga emosimu dan tindakan kamu, ketiga-tiganya itu sangat seimbang, sangat selaras. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang membuatnya begitu tertarik untuk memperhatikan kamu. Nah, ini sekali lagi teman-teman menarik energi soulmate-nya. Seperti kartu pertama, chemistry. Dia memang tertarik banget untuk memperhatikan kamu. Ada sesuatu tentang kamu yang membuatkan dia terpaku untuk memandang terus ke arahmu. Sempat merasakan, walaupun tanpa sebarang komunikasi atau perbicaraan yang tertentu, kalian seperti memiliki persamaan. Nah, ini teman-teman ya, sempat menarik energi soulmate. Mungkin ada beberapa yang sempat menarik energi twin flames. Tetapi saya lebih merasakan energi soulmate di sini ya. Teman-teman, dia merasakan kamu ini partnernya dia. Belahan jiwanya, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa dia begitu tertarik untuk memperhatikan kamu. Nah, ini seperti wands ini. Semakin diperhatikan, semakin bertumbuh daun-daunnya. Semakin dia memperhatikan kamu, walaupun mungkin tidak bisa mengekspresikan perasaannya yang kaku, teman-teman, dia semakin jatuh cinta padamu. Semakin bertumbuh kegairahan di hatinya, semakin tumbuh semangatnya untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk mendekati kamu. Semakin ditahan, perasaan ini semakin kuat. Nah, ini sekali lagi teman-teman ya, mungkin sempat menarik beberapa energi hubungan baru ya. Belum sempat mengenali hati budimu, dia sudah pun jatuh cinta. Kita ambil saja kartu ini. Teman-teman, beberapa di antara dia merasakan kamu memiliki skill yang seperti pintar untuk berkomunikasi. Kamu ini ramah dan sangat friendly. Dan kamu seperti tidak mengepush energi sesiapa ya. Kamu akan berbual dengan sesiapa sahaja. Dan dia sangat menyukai kepintaran kamu untuk beradaptasi. Sikap kamu yang penasaran ingin mengetahui segala-galanya. Dan kamu orang yang pintar untuk melimitkan pergerakan kamu. Jikalau kamu merasakan kerana kamu terlalu friendly ya, mungkin ada yang cuba memanfaatkan, kamu akan mulai step back. Nah, kamu ini orang yang pintar menjaga dirimu.
doesn't mean teman-teman hanya kerana kamu ini friendly, nak orang lain sempat memijak kepala kamu. Bukan begitu ya. Tetapi dia tahu kamu bisa mengimbangi. Jikalau kamu merasakan ada orang yang mulai memanfaatkan kebaikan kamu, you will step back. Tetapi jikalau kamu merasakan orang itu tidak memanfaatkan kebaikan kamu, kamu friendly. Kamu suka membantu, suka berbicara ya, suka mencari tahu. Dan kamu ini orang yang akan berbual dengan sesiapa sahaja. Tetapi pada waktu yang sama, kamu tahu bagaimana untuk mempertahankan harga dirimu, image kamu, pandai menjaga diri. Maka teman-teman, ini membuatkan timbul banyak penasaran di hatinya untuk mendekati kamu ya. Dan bahkan beberapa di antara dia melihatkan kamu ini orang yang sangat berbakat, orang yang skillful ya. Okey teman-teman, nah kartu ini muncul 2 kali ya, tepat di tempatnya. Double Virgo, double Hermit, Lantera dan Lantera. Maka teman-teman, dia melihatkan kamu sebagai orang yang sangat bijaksana. Selalu merenung, memfilter segala sesuatu, mencernakan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Selain daripada itu teman-teman, kamu seperti memudahkan ya energi orang lain untuk mendekati kamu, untuk curhat, untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk. Kamu ini seorang teman yang sangat baik. Sangat baik dari segi pertemanan, orang yang setia bersahabat, dan kamu orang yang bisa diandalkan. Kerana dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat bijaksana, orang yang cerdas, dan orang yang selalu tahu apa jawapannya. Walaupun kamu tidak menemukan jawapan di hati kamu tidak pernah gagal untuk memberikan petunjuk dan jawapan kepada orang lain. Dan beberapa di antara kamu di sini orang yang tidak suka mengepush ya. Jikalau orang belum siap untuk mungkin mewujudkan hubungan yang serius, kamu tidak akan mengepushnya. Maka teman-teman, dia sangat suka dengan sikap kamu ya, yang sangat berhati-hati dan sangat bijaksana, memudahkan situasi orang lain untuk mendekati kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia sering bertanya-tanya ya, mengapa seseorang yang sebaik kamu, kerana dia melihat kamu masih lagi sendiri. Seolah-olah apabila ingin didekati, mungkin dengan cara itu ya, dengan cara yang romantis, kamu akan mulai membatasi diri. Maka di saat kamu mulai membatasi diri, tidak mahu ke arah hubungan romantis, itu membuatkan kamu kelihatan begitu mahal di matanya dia. Kamu akan mulai merenungkan, apakah kamu siap untuk menjalankan hubungan yang romantis atau tidak. Maka teman-teman, ini membuatkan kamu sekali lagi mahal di matanya dia. Kerana semakin ingin mendekati kamu semakin menghindar. Nah, ini akan mewujudkan the law of attraction ya, hukum tarik-menarik. Semakin ingin mendekati, kamu akan menghindar darinya. Maka ini menyulitkan dia untuk mendekati kamu secara romansa. Nah, teman-teman, jikalau ini yang sedang terjadi, ini akan membuatkan kamu kelihatan more interesting ya. Membuatkan dia ingin dengan lebih dekat mendekatimu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, beberapa di antara dia sangat berminat ya untuk mendekati kamu kerana energi kamu yang sangat stabil. Kamu ini orang yang sangat stabil dari segi perasaan ya. Dan ini membuatkan dia sangat ingin memunculkan sebuah pertemuan ya, ingin menikahi kamu dan ingin membawa hubungan ini ke level keseriusan. Teman-teman, apabila dia memandang ke arah kamu ya, dia dapat merasakan perasaan yang sangat aman. Seperti kamu ini sangat berpotensi untuk dijadikan pasangan sah. Ada kestabilan yang kamu wujudkan hanya dengan memperhatikan kamu. Teman-teman, jikalau kamu orang yang tepat, walaupun tanpa komunikasi perbicaraan yang panjang, dia sudah pun tahu ya, kamu ini orang yang paling berpotensi untuk dijadikan pasangan sahnya dia. Okey teman-teman, zodiak lain yang muncul selain daripada Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius sekali lagi, Gemini dan Virgo. Teman-teman, zodiak lain yang mendominasi, di sini kemunculan Virgo yang sangat kuat ya. Gemini juga sangat kuat, Scorpio, Leo, Aquarius. Itu sangat mendominasi bacaan kita dan juga Aries ya. Didampingi dengan Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aries, Aquarius, Libra. Ini seperti banyak yang berulang di sini. Teman-teman, menurut saya ya, sebenarnya sudah banyak zodiak yang dibacakan. Tetapi bagi kalian yang mungkin ingin melihatkan zodiak yang berdampingan ya, kalian boleh lihatkan ke arah kartu ini. Tetapi bagi kalian yang merasakan tidak perlu,
kalian boleh skip saja ya sesi ini. Okey, bagi kalian yang berminat dengan zodiak yang berdampingan, di sini kelihatan Virgo berdampingan dengan Leo, Leo Virgo, atau mungkin Leo Aries, Aries Leo, Aries Gemini, Gemini Aries, Gemini Sagittarius, Sagittarius Capricorn, atau Capricorn berdampingan dengan Taurus. Tidak ada kebetulannya teman-teman ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan satu kartu lagi. Teman-teman, perasaan apa yang muncul di hatinya berdasarkan ketelitian pengamatannya terhadap dirimu. Sesuatu yang sebenarnya memicu atau membuatnya jatuh cinta padamu ya. Kita lihatkan 3 kartu di sini. Perasaan apa yang muncul di hatinya di saat dia mengamati kamu sampai-sampai dia jatuh cinta padamu. Nah, ini teman-teman, kegairahan ya. Kegairahan yang timbul di hatinya, perasaan yang sangat liar. A wild feeling ya. Teman-teman, ini tepat diletakkan di atas kartu di Emperor, seseorang yang sangat berhasrat terhadapmu ya. Ini mungkin dipendamkan. Teman-teman, perasaan ini mungkin dipendamkan. Maka di saat dia meneliti, mengamati kamu, timbul sebuah kegairahan luar biasa yang tidak bisa dikendalikan. Selain daripada itu, apa yang membuatkan dia jatuh cinta padamu? Wow, teman-teman, ingin banget membuka sampul surat ini dan berkomunikasi apapun yang terbuku di dalam hatinya. Teman-teman, mungkin ya setakat ini dia tidak mengkomunikasikan sesuatu yang disembunyikannya. Ada isu-isu yang berkaitan dengan perasaan terdalamnya yang belum ditunjukkannya. Teman-teman, kamu sampai-sampai ya memicu sebuah kata-kata yang belum diungkapkannya. Nah, ini diletakkan bersebelahan kartu whip yang menggambarkan kegairahan hatinya. Sampul ini kan masih lagi being sealed ya, tertutup, tidak dibuka. Maka teman-teman, ini sampai-sampai memicu sebuah kata-kata kegairahan yang belum diungkapkannya. Menurut saya, sosok ini sudah pun jatuh cinta banget sama kamu ya. Nah ini teman-teman, gelisah banget, stres banget jikalau kata-kata ini tidak disampaikan. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat berhati-hati ya dalam menyampaikan kata-kata terdalam di hatinya. Dia bersifat kreatif, tidak mahu terlalu menonjolkan perasaan itu dan ingin bermain aman. Sebenarnya dia ingin kamu tahu sendiri yang dia sangat berminat ke arahmu. Mungkin dia takut ditolak. Mungkin dia ini ego banget, takut di-reject oleh kamu ya. Tetapi semakin tidak disampaikan kata-kata ini, teman-teman, dia semakin gelisah, semakin stres jadinya. Maka teman-teman, orang ini sebenarnya sudah tidak dapat menahan ya kegairahan di hatinya dan ini perlu disampaikan dengan segera. Teman-teman, hatinya mulai berbunga-bunga. Tetapi isunya, kemunculan clover menggambarkan kesempatan yang didapatkan. Itu mungkin agak tipis ya, kerana beberapa ini melibatkan hubungan yang agak gambling, hubungan yang agak beresiko. Maka teman-teman, untuk dia menyampaikan hasrat di hatinya kepada kamu, ini mungkin kerana tertakluk kepada kesempatan atau teman-teman mungkin energi yang agak beresiko. Maka dia agak berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata itu. Sebenarnya jikalau dia diberikan kesempatan itu, teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, dia jatuh cinta banget sama kamu. Okey teman-teman, hari ini saya tergerak untuk memberikan beberapa angka ya. Kalian dengarkan. Ini mungkin menarik tanggal 2, tanggal 1, tanggal 11, tanggal 27, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 3, tanggal 12, tanggal 6, tanggal 15 dan juga tanggal 30. Teman-teman, kalian sesuaikan. Angka-angka ini mungkin sangat signifikan ya untuk kamu, untuk dia atau kalian berdua. Okey teman-teman, kita akan beralih ke kartu yang terakhir ini. Kita cuba lihatkan. Seseorang yang semakin memperhatikan kamu, semakin menginginkanmu dan detik ini sudah pun jatuh cinta banget samamu. Seperti apa kata-kata hatinya yang disimpan selama ini yang tidak kamu tahu ya? Kita lihatkan, kita cuba bongkarkan. I wonder what you are doing right now. Teman-teman, ini kan energi seseorang yang seperti kartu tadi ya. Kartu thought ini. Selalu memikirkan kamu, merenungkan kamu, melamunkan kamu. Maka detik ini teman-teman, dia selalu bertanya-tanya. Entah apa yang sedang kamu lakukan saat ini ya. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu memikirkannya? Atau mungkin kamu sibuk memikirkan orang lain? Dia selalu bertanya-tanya, apa yang sedang kamu pikirkan sekarang ini ya? Okey teman-teman, apalagi yang terbuku di dalam hatinya? I pretended like I'm okay, but the truth is,
I am really not. Nah, ini teman-teman, sudah saya sebutkan tadi dan jelaskan tadi ya, kartu the fool sebagai kartu di tengah. Orang yang pintar banget ya untuk berpura-pura untuk menutupi perasaannya. Kelihatan dari segi tampilannya dia ini baik-baik saja. Tetapi apa yang tidak kamu tahu sebenarnya, dia ini tidak okey. Teman-teman, dia ini berpura-pura baik-baik saja untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya, agar kamu melihatnya sebagai orang yang cuek, acuh tak acuh. Tetapi dalam hatinya hanya Tuhan yang tahu ya. You never fail to amaze me. Setiap kali memandang ke arah kamu, setiap kali meneliti atau mengamatimu, kamu tidak pernah gagal untuk memikat hatinya, membuatkan dia teruja. Teman-teman, setiap kali ya, dia melihat atau memantau sosial media kamu, memantau kamu dari kejauhan, mencari kesempatan untuk melihatmu. Kamu tidak pernah gagal untuk menarik perhatiannya dia. Teman-teman, aura kamu ini ya, seperti aura yang diperbaharui. Senantiasa berhasil untuk menarik perhatiannya lagi dan lagi. I don't know why I am so attracted to you. Sampai dia bingung, teman-teman. Ini seperti sinkron menyambung banget dari kartu tadi ya. Bukan sahaja tidak pernah gagal menarik perhatiannya, tetapi juga sempat membuatkan dia bingung. Teman-teman, sebenarnya dia juga tidak tahu ya, mengapa dia begitu tergila-gila banget sama kamu, tertarik banget sama kamu, dan dia juga tidak menemukan jawapan itu. Tetapi yang pasti setiap kali melihat kamu memang tidak pernah gagal mewujudkan sebuah perasaan yang magical di dalam hatinya dia. Are you seeing someone new? Wow, ini teman-teman, sehingga terpicu sebuah pertanyaan ya. Nah, ini entah seseorang yang mulai merasakan insecure, posesif, cemburu, takut banget jikalau kamu, kerana hati kamu yang baik ya, ingin menjaga perasaan semua orang. Apakah mungkin kamu sedang menghadirkan orang baru atau sedang berdealing dengan seseorang yang baru dalam hidup kamu? Jika benar kamu sedang berdealing dengan seseorang yang baru dalam hidupmu, teman-teman, ini memicu sebuah perasaan yang sangat mengganggunya, membuatkan dia cemburu, berlomba-lomba, ingin bersaing memenangkan hatimu. The first thing I think in the morning is you. Teman-teman, entah kalian sedar ataupun tidak ya, tetapi kamu merupakan perhentian pertama setiap kali di waktu pagi, di waktu dia membuka matanya. Kamu adalah orang yang pertama yang akan muncul di pikiran dan hatinya dia. Setelah kamu baru dipikirkan orang lain, baru dipikirkan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Kamu akan muncul sebagai orang pertama setiap pagi sewaktu dia membuka matanya. Maka teman-teman, kamu ini penting banget di hatinya dia ya. Baik teman-teman, saya sudah pun memberikan kalian zodiak dan beberapa angka tadi ya. Kita cuba lihatkan di sini. Apakah ini akan menarik huruf namanya, huruf nama kalian berdua ya. Siapa dia? Seseorang yang semakin mengamati kamu, jatuh cinta kepadamu. Teman-teman, semakin dia memperhatikan kamu, semakin dia menginginkanmu. Hari ini saya juga akan menyingkirkan bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf B, E, N, A, U, V, R, J, S, P, Q, Y, G, H, C, D, W, T, Z. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa terkadang kita tidak jatuh cinta pada seseorang, tetapi kita jatuh cinta pada kehadirannya. Kita jatuh cinta pada ketulusan hatinya, pada usahanya, pada momen yang kita habiskan bersamanya, dan bagaimana ia benar-benar membuat kita merasa. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.